Dua pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selain dua korban tewas, dua pengendara motor lain terluka parah dan dilarikan ke RSUD Pelabuhan Ratu. Pohon tumbang terjadi akibat terjangan angin kencang saat hujan lebat. Hujan deras dan disertai dengan angin kencang dan mengakibatkan satu buah pohon cukup besar menimpa dua pengendara motor. Informasi untuk korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu dengan catatan dua orang korban terjadi patah tulang dan dua korban berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau warga dan pengguna jalan berhati-hati saat berteduh dekat pohon saat hujan lebat. WNI telah berhasil dievakuasi dari Ukraina dan tiba di Rumania. Banjir bandang terjang Brebes, sebuah jembatan dan puluhan rumah rusak. Halo, selamat malam pemirsa. Evakuasi badan bus Harapan Jaya yang ditabrak kereta api di Tulung Agung berlangsung hingga malam hari. Sementara 5 jenazah korban kecelakaan telah diserahkan ke keluarga. Bersama saya Fazilah Peronisa, inilah Ainis Malam selengkapnya. Sebanyak 5 jenazah korban tabrakan bus dengan kereta api di Tulung Agung pada Minggu sore berhasil diidentifikasi. Pemeriksaan dilakukan secara gabungan bersama tim Rumah Sakit Bayangkara Tulung Agung dan Rumah Sakit Bayangkara Kediri. Dari hasil pemeriksaan diketahui, para korban meninggal dunia karena mengalami luka serius pada bagian kepala dan kaki. Saat ini, seluruh jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Untuk proses pemeriksaan jenazah, rata-rata jenazah mengalami luka pada bagian kepala dan bagian kaki. Untuk proses penyerahan kepada keluarga juga sudah diserahkan, disertai dengan penyerahan surat keterangan kematian dan surat formulir penyerahan jenazah kepada keluarga masing-masing almarhum-almarhumah. Sementara itu, 13 korban luka akibat kecelakaan ini masih dirawat di RSUD Dr. Iskak Tulung Agung, Jawa Timur. Sementara, 1 korban luka lainnya dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. Tak kunjung dapat bantuan, sesama pengungsi korban gempa di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terlibat keributan di posko bencana. Pengungsi tidak dilayani karena meminta bantuan makanan dan selimut untuk balita. Keributan antar pengungsi korban gempa terjadi di posko bencana di kantor Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu malam. Dua orang pengungsi asal Nagari Malampah nyaris adu jotos. Dipicu salah seorang pengungsi yang sudah dapat bantuan, bahkan beberapa kali terlihat bolak-balik berhasil mengambil bantuan. Sedangkan pengungsi lain tak kunjung dapat bantuan, meski sudah menunggu lebih dari 3 jam. Meski membawa data jumlah pengungsi, namun 1 bungkus mie instan pun tidak berhasil didapatkan. Sampai ribu itu dia dikasih apa tidak? Yang dipulang lihat contohnya si kok ada di surau. Ala 2 malam ni sindan minta bantuan nak do apa tidak? Suaranya dari. Itu alasannya apa, Pak? Sampai enggak dikasih bantuan? Yo alasannya kasih nak disiko. Kan kau alasan inyo nak dia pun ada pondok.
Nak ada pondok kayu nak bisa mencari gini ni. Apa je bisuak lah ni, bisuak pun jatuh lagi hidup malam itu. Rencana bantuannya untuk kemana Pak? Untuk makan. Di? Di tempat rumah orang menginap. Nasib yang sama juga dialami ibu-ibu pengungsi di posko bencana yang tak dapat bantuan, sekedar selimut untuk anak-anak mereka. Sementara distribusi bantuan dari kantor kecamatan harus berjenjang, diberikan kepada wali nagari atau setingkat kepala desa, lalu diberikan ke warga korban gempa di pengungsian melalui kepala jorong atau lurah. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Banjir bandang di Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah merusak jembatan. Salah satu pondasi jembatan amblas tergerus banjir bandang. Rekaman video amatir warga ini menunjukkan derasnya banjir bandang di Kecamatan Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah yang menghantam salah satu jembatan Sungai Keruh hingga roboh. Petugas terpaksa menutup arus kendaraan satu arah karena berbahaya. Beberapa bagian jembatan mengalami kerusakan akibat banjir dan hanya satu lajur yang bisa dilalui kendaraan, sementara lajur lainnya ditutup untuk diperbaiki. Sebaiknya ditutup total untuk kendaraan hingga tidak dilewati. Sementara arus akan dialihkan untuk di dalam kota Bumi Ayu. Berapa lama kira-kira? Untuk waktu pelaksananya kita menunggu persiapan dari teman-teman BPK untuk pelaksanaan ini seperti apa, sejauh mana. Harapannya tidak terlalu lama sehingga arus di kota juga tidak terjadi kemacetan. Banjir bandang terjadi akibat rusaknya hutan lindung di wilayah pegunungan. Pemerintah kabupaten akan melakukan reboisasi untuk mengembalikan kondisi hutan lindung sebagai kawasan resapan. Ini akibat hujan yang besar, luapan air yang melimpah dan juga banjir bandang. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Kepala BPBD, karena hutan lindung yang tadinya ya pohon-pohon besar bisa menyimpan air, ternyata sudah dulu mulai ditanam kembali. Nah ini kan saya mengajukan usulan ya untuk nanti jadikan hutan lindung segera akan dibuat. Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Bumi Ayu menyebabkan jembatan dan puluhan rumah lainnya rusak. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat berlibur ke tempat ramai bersama buah hati Anda. Di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, sejumlah anak terpisah dari orang tuanya saat kondisi pantai tengah padat wisatawan. Mereka tersesat saat asyik berenang. Enam bocah terpisah dari orang tuanya saat tengah berlibur di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Mereka tersesat saat sedang asyik berenang. Bocah-bocah ini ditemukan petugas saat sedang menangis. Setelah dibantu petugas, akhirnya para bocah ini berhasil bertemu dengan orang tua masing-masing. Ini sudah kami berupaya untuk menyampaikan melalui voice, dan kemudian ada sebagian anggota juga yang mencari untuk orang tuanya, dan ini lagi menunggu orang tuanya yang hadir ke sini. Libur panjang akhir pekan Pantai Pangandaran dipadati wisatawan. Petugas juga terus mengingatkan wisatawan agar mematuhi protokol kesehatan saat berwisata di tengah lonjakan kasus Omikron. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, belasan warga yang diduga sedang melakukan ritual di Pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur dibubarkan petugas. Mereka diminta tidak melakukan ritual di wilayah pantai selatan Jember karena dinilai berbahaya. Beberapa video amatir menunjukkan sejumlah orang yang sedang mengangkat tangan sambil berendam di Pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur. 18 warga yang berasal dari Nganjuk ini diduga sedang melakukan sebuah ritual. Petugas Pol Airut, tim SAR, dan relawan yang mengetahui aktivitas tersebut langsung meminta mereka membubarkan diri. Di mana di Pantai Watu Ulo telah terjadi orang melaksanakan ritual, dan alhamdulillah sudah dihalau oleh petugas Pol Airut Polres Jember
Puspita Kecamatan Ambulu dan para relawan serta Sarbinaan, sehingga mereka tidak ada yang menjadi korban dan mereka selamat ada di sekitar pesisir pantai Watu Ulo Ambulu. Meski saat kejadian ombak tidak begitu besar, aktivitas warga ini tetap dinilai berbahaya. Pembubaran dilakukan agar peristiwa maut yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Serangan Rusia terhadap Ukraina terus berlangsung. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.